Halo teman-teman semua, selamat datang di minggu ketiga. Sebelumnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Di minggu yang lalu, teman-teman kan sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat user flow dan wireframe. Nah, pada minggu ini teman-teman, kita akan fokus belajar tentang visual design. Nah, visual design ini adalah bagaimana membuat suatu produk atau teknologi itu memiliki tampilan dan pengalaman yang lebih baik, gitu ya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa sebetulnya desain itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, gitu. Kalau di UX, tingkat ketelitian yang berbeda-beda itu namanya adalah fidelity, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham terkait ini. Fidelity ini adalah seberapa dekat desain yang kita buat itu cocok dengan tampilan dan pengalaman produk akhirnya. Nah, jika suatu desain yang kita buat itu memiliki tingkat ketelitian yang rendah, itu berarti desainnya memiliki jumlah kompleksitas yang lebih rendah. Nah, tingkat ketelitian yang rendah itu namanya low fidelity atau singkatnya low-fi. Nah, low fidelity atau low-fi ini adalah desain yang memiliki jumlah kompleksitas yang lebih rendah. Dan teman-teman biasanya lo-fi ini masih berupa elemen-elemen dasar gitu ya yang kurang halus atau kurang dipoles. Tujuan dari pembuatan desain lo-fi ini biasanya agar desain yang kita buat itu bisa divalidasi terlebih dahulu sebelum desainnya dipoles lagi nantinya gitu. Nah, desain berupa lo-fi ini biasanya kita diskusikan terlebih dahulu dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan feedback secara cepat gitu ya sebelum desainnya dibuat lebih detail lagi. Pada minggu yang lalu kan teman-teman sudah belajar tentang sketching di kertas gitu yang berupa coretan-coretan ide teman-teman, coretan-coretan kerangka untuk menyusun struktur dari aplikasinya. Nah, coretan dari kertas itu lalu dibuatkan dalam bentuk digital seperti yang ada pada gambar terlihat ini teman-teman. Nah, seperti inilah lo-fi gitu ya. Pembuatan lo-fi ini biasanya fokus ke bagaimana tata letak dari desainnya gitu ya. Tidak fokus membuat desainnya berwarna atau lebih detail. Hanya fokus kepada membuat tata letaknya dan komponen apa saja yang akan kita buat di aplikasinya gitu ya. Jika suatu desain yang kita buat itu sudah memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, teman-teman, itu berarti desainnya memiliki jumlah kompleksitas yang lebih tinggi dong ya, yang tentunya lebih cocok dengan produk akhirnya. Nah, tingkat ketelitian yang tinggi itu namanya adalah high fidelity atau singkatnya hi-fi. Nah, desain hi-fi ini biasanya desain yang sudah dipoles secara keseluruhan teman-teman, dari mulai warna gitu ya, icon, tipografi, sampai ilustrasi. Nah, desain hi-fi ini dibuat untuk menguji desain yang kita buat itu kepada end user agar mendapatkan feedback yang lebih spesifik terkait produknya sebelum produk itu nanti dibuat ke codingan gitu ya. Nah, dalam kursus kali ini teman-teman, kita sebetulnya akan berfokus kepada membuat desain hi-fi-nya gitu ya. Nah, sebetulnya ada satu tingkatan yang lebih tinggi lagi teman-teman. Itu namanya mockup. Nah, mockup ini adalah desain statis dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi yang digunakan sebagai representasi dari produk akhirnya. Nah, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh dari mockup itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah desain aplikasi yang saya buat tentang aplikasi booking photographer gitu ya. Coba teman-teman perhatikan perbedaan antara mockup dengan desain hi-fi dan low-fi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, dalam mockup sudah ada platform teman-teman yang digunakan dalam desainnya. Juga sudah memiliki konten atau data yang real atau nyata, baik foto atau kopinya dan bahkan gambar peta gitu ya. Nah, ini memiliki data yang real gitu teman-teman. Desain mockup ini kan terlihat lebih seperti aplikasi sungguhan gitu ya teman-teman yang bisa digunakan. Lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini adalah desain aplikasi advisory feeder, aplikasi untuk mengatur jadwal dan memberi pakan ikan secara otomatis dengan IoT atau Internet of Things yang dibuat sama saya sendiri teman-teman untuk perusahaan startup advisory. Nah, coba teman-teman perhatikan dari desainnya gitu ya. Dalam desain mockup ini tentunya sudah ada logo gitu ya, warna, grafik, komponen,
button, dan bahkan interaction-nya gitu ya. Jadi bisa disimpulkan, mockup itu betul-betul membantu kita untuk merasakan seperti apa sih produk ini jika sudah jadi nantinya gitu ya. Nah, pada minggu ini teman-teman sebetulnya teman-teman akan membuat desain mockup teman-teman sendiri. Nah, ketika teman-teman membuat desain mockup itu, pikirkan tentang elemen visual yang ingin teman-teman gunakan seperti tipografi, warna, dan icon. Nah, perhatikan juga layout atau tata letak untuk konten atau komponen dengan menggunakan grid dan empty space ya, agar desain yang kita buat itu sebetulnya bisa secara estetik menyenangkan bagi penggunanya, membantu pengguna berinteraksi dengan produk kita, dan membuat desainnya lebih mudah diakses. Nah, kita akan membahas lebih detail terkait elemen dasar visual secara terperinci di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.